Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton setia EduTalks Penapan. Jadi kali ini saya Maharani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sedang berkunjung di SMP Negeri 8. Dan kali ini kami akan mewawancarai kepala sekolah yaitu Bapak Trikus Nandi. Oke, dan saya juga ada teman-teman saya ini, mungkin bisa memperkenalkan dulu. Oke, perkenalkan saya Sabrina Alifia, bisa dipanggil Alifia. Perkenalkan, saya Hikmal Akbar, biasa dipanggil Hikmal. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Kaitannya adalah tentang kita melakukan penelitian untuk publish jurnal tugas akhir kita. Jadi mungkin kita bisa langsung aja nih ya tanya-tanya sama narasumber kita. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tentunya yang saya banggakan ini ya, kakak-kakak mahasiswa-mahasiswi dari Untidar. Terima kasih sudah sudi berkunjung ke SMP Negeri 8 dan mungkin menjadikan kami sebagai tempat untuk menjadi salah satu mencari data ya di penelitian Mbak Mas semuanya ya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan semoga aja obrolan kita asik ini pada pagi hari ini ya. Okay. Karena kita mulai aja, karena pembahasan kita ini tentang AI, jadi saya izin bertanya Pak. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam konteks pendidikan sendiri Pak? Oke, terima kasih Mas Kamal ya. Ya, para pemirsa semuanya, acara EduTalks Penapan kita ketahui ya, mungkin dalam kurun 3 hingga 4 terakhir ini di dunia dihebohkan dengan ada yang namanya artificial intelligence ya, atau mungkin kecerdasan buatan ya. Sejatinya kalau kita berbicara kecerdasan buatan ya harusnya lebih cerdas manusia, karena manusia juga yang membuat itu ya. Tapi harapan dari para penciptanya kan mungkin dengan adanya AI ini bisa membantu kerja manusia mungkin agar lebih efisien, praktis ya. Kita bisa melihatlah dengan adanya AI ini kemajuan di segala macam bidang luar biasa ya. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan, otomatis mau tidak mau kita kena imbasnya, apalagi kalau kita berbicara mengenai pendidikan 4.0, bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi yang ada di dunia kita. Nah, berbicara tentang di artificial intelligence ini, tentunya kita tahu ya, berbicara masalah program ini tidak hanya sekedar berkaitan sama robot, bukan, tapi kita lihat bagaimana di dunia pendidikan ini kita bisa memaksimalkan lah segala macam dunia digital untuk membantu meningkatkan potensi anak didik di tempat kita ya. Dan tentunya kita bisa katakan bahwa dengan adanya AI ini Bapak Ibu guru punya yang namanya asisten, baik asisten dalam mungkin membuat media pembelajaran, membantu juga untuk penilaian, pemetaan dan analisis yang lainnya. Nah, mungkin demikian Mas, kalau kita bicara masalah di SMP Negeri 8 berkaitan dengan bahwa pendidikan sekarang kan pendekatannya menggunakan deep learning. Nah, yaitu pendekatan mendalam ya, bagaimana seorang anak harus bisa memahami ilmu itu tidak hanya sekedar di permukaannya, mendalam. Nah, ketika mendalam kan dibutuhkan proses yang luar biasa, dibutuhkan contoh dan juga banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat di sekitar kita, kita bisa gunakan AI seperti ini. Nah, berkaitan dengan PM ini, dalam 4 klausul pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran itu ada praktek pedagogis, ada lingkungan belajar, dan ada pemanfaatan digital. Yang terakhir ada yang namanya kemitraan. Nah, ketika berbicara masalah kerangka pembelajaran di pemanfaatan digital, nah disinilah peran AI sungguh luar biasa. Ya, jadi kami juga menghimbau ya, apalagi kan sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita bahwa coding itu sudah bisa menjadi mata pelajaran di SMP kalau kita punya gurunya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya guru ya mungkin tarafnya baru ekstrakurikuler lah. Nah, jadi tentunya AI mau tidak mau
menjadi hal yang sangat kita butuhkan. Namun kita harus tetap ingat, AI ini pun seperti pisau ya, dia bermata dua ya. Nah, bisa baik, bisa buruk. Itu tergantung kita bagaimana bijak untuk menggunakannya. Jadi Mas, ya AI dalam pendidikan khususnya SMP 8, ya ini kita dorong ya, bisa untuk memaksimalkan kinerja guru dan juga memaksimalkan prestasi siswa itu sendiri, Mas Kamal. Oh iya. Ya. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Iya, Mbak Rani. Terkait pemanfaatan. Mhm. Nah, saya mau tanya nih Pak, kira-kira kalau di SMP Negeri 8 sendiri itu sudah ada tentang kebijakan ataupun arahan terkait penggunaan teknologi nggak sih Pak? Contohnya kalau nanti mata pelajaran seni budaya harus memakai AI atau apa gitu. Ya, oke, ini kita mulai masuk ke teknis ya. Iya. Oke, di SMP Negeri 8 Kota Magelang ini bukan menjadi sekolah yang, mohon maaf ya, anti terhadap HP, bukan ya. Tetap kita memaksimalkan segala macam potensi yang ada dengan segala macam SOP-nya. Mungkin Mbak Kak Rani dan kakak-kakak lain perlu ketahui, di SP 8 ini ada yang namanya P2GT, Program Pengawasan Gawai Terpadu. Ya, di sana ada SOP-nya. Nanti bisa lihat di kantor guru ya, bagaimana HP itu dari awal masuk, anak sudah mendata, menitipkan ke almari penitipan, bagaimana jika dibutuhkan dalam pembelajaran, ada step-stepnya, sampai nanti kepulangannya bagaimana. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan HP tadi di pembelajaran, tadi disinggung oleh Kak Rani bahwa kalau ada seni budaya yang menggunakan, iya, karena dengan adanya AI di sini kan anak bisa mencari tadi contoh. Ya, contoh, oh seperti ini yang namanya seni budaya di daerah tertentu. Lalu dengan ada AI tadi saya katakan, ini bisa menginisiasi, bisa menginspirasi siswa. Dengan ada AI dia bisa dengan mudah mencari ide-ide kreatif. Nah, misalnya dia tinggal ngetikkan saja prompt yang sesuai. Namun tetap dari semua yang ada di AI tetap dibutuhkan yang namanya bimbingan dan edukasi dari Bapak Ibu guru. Karena belum tentu AI itu benar kan? Iya. Karena secara tidak langsung kita tahu bahwa AI itu adalah Big Bang ya. Yaitu istilahnya kumpulan data-data yang ada di seluruh dunia. Yang akan muncul di permukaan itu apa? Yang paling sering dan paling diakui oleh dominan digunakan, tapi kita belum tahu gitu kan, apakah itu benar salahnya, kembali sama kita. Jadi tadi di sini membantu tadi, kalau dari sisi anak ya bisa membantu dia mencari ide, mengeksplorasi, juga bisa membuat kerangka-kerangka tugas seperti itu. Tapi tetap anak itu harus juga memahami. Jadi di sini pun guru harus pandai-pandai. Ketika dia membuat tugas pada anak, dia harus bisa pandai-pandai membuat sintak tugasnya. Jangan hanya sekedar membuat tugas, tapi juga anak cara melaporkan tugasnya tidak hanya sekedar kertas yang disodorkan, tapi juga mungkin ada semacam presentasi atau mungkin tanya jawab untuk mengukur kedalaman pemahaman anak tadi. Mungkin demikian Kak Rani. Ya. Baik, untuk selanjutnya menurut Bapak dalam bentuk apa sih AI itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran? Ya, jadi tetap bagaimanapun kan namanya anak SMP kan anak-anak di bawah usia 16 tahun ya, anak-anak yang tetap harus dijaga dan dikasih bimbingan. Nah, jadi kepada Bapak Ibu guru sudah saya sampaikan di forum, ketika memberikan tugas juga ya harus juga memberikan batasan-batasannya. Nah, jadi bagaimana, dan juga jangan hanya sekedar ini tugas silakan dicari, tidak, tapi kan mohon maaf ya, AI yang ada di sekitar kita kan mohon maaf ada yang nuansanya positif, ada juga yang negatif, dan kita sebelum anak itu bekerja dengan AI, nah Bapak Ibu guru harus bisa mengajarkan kode etik atau mungkin tata kelola yang bijaksana seperti apa, seperti itu. Jadi harapannya tetap anak bisa menjaga kepribadian karakter mereka, tidak terjerumus pada hal yang salah. Dan ketika nanti mereka sudah mendapatkan
tugas atau bantuan dari AI, tetap mereka harus bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Nah, jadi harus betul-betul tidak hanya copy paste saja, tapi tetap harus dipahami dan dimengerti seperti itu. Nah, Oke, mungkin masuk ke yang ketiga ya Pak, terkait Ya. dampak. Nah, kalau menurut Bapak penggunaan AI ini apakah lebih berpotensi untuk meningkatkan pembelajaran atau malah mengurangi atau bagaimana? saya katakan tadi semua itu bisa putih dan hitam sesuai pada bagaimana kita memanage-nya. Ya, tentunya kita harus paham. Mungkin kalau dari agama kita Islam kan kita ingat petuahnya Sayyidina Ali. Jadi didiklah generasimu sesuai zamannya. Kita nggak bisa menutup era AI ini, nggak bisa. Kalau kita tutup, kita bendung, itu malah itu membahayakan. Anak-anak menjadi penasaran, malah nanti mereka brutal, tidak bisa kita kondisikan, tidak bisa kita arahkan. Tetap kita ketahui AI tujuannya seperti apa, plus minusnya bagaimana, AI yang membahayakan bagaimana. Kalian ingat peraturan Menteri nomor 1 tahun 2023 tentang UU ITE, interaksi dan transaksi elektronik itu bagaimana. Kalian ketika nanti, mohon maaf ya jika nanti dari mereka kan AI itu banyak, ada yang dari sisi literasinya, sisi suara, ada sisi videonya. Jadi kita ajarkan kalau nanti mengambil gambar seseorang atau video seseorang mungkin harus seizinnya, ada disclaimer-nya, itu kita ajarkan semuanya. Nah, jadi dengan seperti itu mereka akhirnya punya bekal bagaimana mereka tetap bisa berselancar di dunia maya menggunakan AI tapi aman. Nah, seperti itu ya. Kalau tadi mohon maaf tadi potensinya ya. Jadi dengan AI ini kalau baik dari gurunya, siswanya, itu sudah terjalin komunikasi yang bagus, insya Allah pasti akan meningkatkan potensi anak. Karena mohon maaf ya, dengan kan guru juga adalah manusia biasa. Kadang guru itu sekarang fungsinya nggak seperti dulu Mbak Rani. Nah, dulu kan memang jadi the one source ya, jadi satu-satunya sumber gitu ya. Oh, kalau sekarang tidak, guru kita sebagai fasilitator saja. Malah terkadang juga guru malah bisa belajar pada anak. Iya, karena kan di dunia maya kan banyak informasi. Nah, cuma guru bisa membantu untuk menyaring, memfilter kira-kira mana yang sesuai dengan CP, capaian pembelajaran yang sedang kita bicarakan. Jadi mohon maaf, tetap anak harus kita kasih batasan. Kalau nggak kita batasan, nanti terlalu jauh malah kasihan. Itu namanya loss of memory ya. Jadi mempelajari sesuatu sepertinya kayaknya penting tapi tidak ada hubungannya dengan kurikulum seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi ketika menerapkan AI dalam sekolah atau dunia pendidikan? Iya, kalau kita berbicara masalah tantangan, ya kita tahu ya Mbak, guru itu kan mungkin usianya berbagai macam. Ada kayak saya mungkin generasi baby boomers atau generasi milenial. Kan sekarang karena harapan saya gini, saya selalu menyampaikan ke Bapak Ibu guru, jangan sampai di kelas itu ada frekuensi yang berbeda gitu. Yang diajar itu mungkin gurunya zaman batu, nah gitu kan, anaknya zaman modern, nah lalu mungkin yang digunakan medianya zaman prasejarah kan seperti itu. Makanya dalam hal ini tetap kita harus satu padu, tetap kita menghargai pengalaman-pengalaman yang ada di guru-guru senior ya. Makanya kalau bisa selalu saya mengatakan silakan kita selalu bersinergis dan berkolaborasi, saling melengkapi. Mungkin yang muda-muda dengan IT-nya gitu kan. Nah, dengan IT-nya bekerjasama dengan tua-tua yang punya pengalaman dalam proses pedagogiknya. Berkaitan dengan tantangannya, untuk menghadapi tantangan tentunya ya tadi saya selalu berharap agar yang namanya MGMPS itu musyawarah guru mata pelajaran sekolah itu agar ditingkatkan ya. Jadi yang muda membantu yang tua dalam sisi teknologinya. Dan saya juga beberapa kali selalu mengadakan pelatihan best practice ya. Jadi kalau ada guru-guru kita yang mendapat
tadi tambahan ilmu dari sisi teknologinya. Nah itu nanti ada best practice, ada diseminasi. Jadi kita tetap update, apalagi sekarang semenjak semua sekolah mendapat bantuan. Nah, TV panel. Nah, itu Bapak Ibu guru itu punya jadwal untuk menggunakan TV panel itu. Nah, otomatis kan di situ kan dibutuhkan kan gitu kan. Nah, dibutuhkan kepiawaian dalam menggunakan tadi tantangan digitalisasi, dan juga kita ajarkan bagaimana Bapak Ibu guru menggunakan AI untuk tadi mencari, mengeksplorasi, membuat tugas pada anak-anak semuanya. Jadi gurunya ya butuh AI dan juga muridnya butuh AI. Nah, ketika saya membutuhkan, ketemu di tempat yang baik ya menjadi hal yang luar biasa seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait harapan di masa depan. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan oleh tenaga didik agar penerapan AI di sekolah ini dapat berjalan secara optimal? Iya, tentunya kalau kita berbicara masalah pembelajaran optimal, kita, apalagi khususnya saya, kepala sekolah, itu harus bisa membuat semacam ya rencana kerja baik jangka menengah maupun jangka panjang ya. Jadi saya dari awal sudah mengatakan arahan Pak Wali Kota tuh agar semua sekolah tuh mulai mendigitalisasi ya. Oleh karena itu kami dari sisi pembelajarannya, kalau zaman dulu kan ada OHP, lalu ke LCD, sekarang sudah nggak main lagi ya, sekarang sudah ada TV panel interaktif seperti itu, ada TV Google TV ya seperti itu ya. Nah akhirnya kita bisa mengatakan, jadi mau nggak mau dari Bapak Ibu guru mengajar tuh dalam satu semester, kayaknya Pak Haji harus ada program podcastnya. Jadi sebelum mereka mengajar, jadi mereka tuh harus mengawali pembelajarannya, eksplorasinya menggunakan podcast ini salah satunya. Dan ini menjadi program kita. Kita punya program Pinter 8, podcast interaktif 8. Nah itu podcastnya siapa? Bapak Ibu guru sama anak-anak. Mereka jadi sebelum masuk ke bab yang baru, mereka udah buat podcast dulu. Jadi anak-anak udah persiapan. Nah itu salah satu seperti itu. Lalu assessment kita sudah mulai mendigitalisasi. Jadi kita sudah, kalau yang ulangan akhirnya kita sudah pakai LJK komputer. Lalu kalau ulangan tengah semester kita sudah pakai gawai HP. Jadi kita sudah mendigitalisasi semuanya. Nah, seperti itu, hal seperti itu. Dan juga untuk pemantauan karakter anak, kita sudah menggunakan gawai ini. Lalu Bapak Ibu guru juga bisa mengakses segala macam pelayanan sekolah. Lalu ada yang namanya JPKS, yaitu Jurnal Pemantauan Karakter Siswa. Sudah dengar kan bahwa dunia pendidikan itu anak-anak harus memaksimalkan 7 kebiasaan anak hebat. Wah, itu ada kan? Ada. Nah, dari bangun pagi, beribadah, olahraga, sarapan. Nah, itu kita pantau lewat gawai. Jadi intinya bahwa dengan kepala sekolah memberikan roadmap atau mungkin rencana kerja, itu Bapak Ibu guru akan paham, oh ke arah mana sih kita, seperti itu. Lalu berikutnya juga harapannya yaitu apa? Ya tadi soft skill harus diasah agar apa? Penggunaan AI ini tetap bisa pada tracknya, tidak lepas ya, tetap bisa. Karena ya, tadi saya katakan dari awal, AI ini kalau tidak digunakan pada semestinya malah bisa membahayakan ke diri kita ya, seperti itu. Dan tentunya dalam hal ini kita pun butuh pengawasan. Pengawasannya apa? Tadi saya katakan bahwa kerangka pembelajaran PM itu yang pertama praktek pedagogis, kedua lingkungan pembelajaran sudah kita digitalisasi semuanya, sampai ada studio podcast ini salah satu upaya kita ini untuk mendigitalisasi dan menggunakan AI. Ini biasanya kalau pakai ruang podcast, kalau yang Bu Fai ya Mas ya, Bu Fai, Bu Prana sudah pakai prompter. Nah, prompter tuh, mohon maaf saya nggak pakai kertas ini nggak boleh ada kertas di sini, semua sudah tertulis di sana. Jadi kita menghadapnya sana. Tapi karena ini waktunya sangat terbatas, jadi tidak ya. Nah ini udah kita gunakan prompter, buat prompternya itu pakai AI. Iya, tema kita apa nih? Tolong buatkan prompter tentang podcast yang interaktif. Nah, jadi semua sekarang kerja cepat, fokusnya seperti itu. Nah,
Dalam kerangka pembelajarannya, selain pemanfaatan digital, yang keempatnya apa? Tadi kemitraan. Kemitraan di sini kita harus bisa menggandeng orang tua sebagai pengawasan dari anak-anak kita. Nah, jadi tetap ada hubungannya. Apa yang anak dapat, kalau memang hal itu positif, seharusnya di rumah ada dampaknya. Tetap anak akan tetap santun, soleha, seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, mari kita jadikan bahwa AI ini sebagai alat ya. Alat untuk apa? Membantu manusia, bukan menggantikan manusia loh ya. Betul. Karena kan AI ini pun ya hanya sekedar alat membantu manusia agar apa? Lebih mempercepat pola kerjanya, efisien waktu, dan untuk berbagi ide-ide yang brilian di masa yang akan datang, mungkin seperti itu ya. Oke, cukup. Baik, mungkin itu saja wawancara kita pada siang hari ini ya Pak Tri Kusnandi sebagai Kepala SMP Negeri 8 Magelang. Nah teman-teman, jadi kita kali ini sudah selesai wawancara dan juga mendapatkan banyak insight dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Magelang. Dan tentunya kita nggak salah sekolah karena kita memilih SMP Negeri 8 Kota Magelang karena memang terkenal dengan pembelajarannya yang juga progresif begitu Bapak. Amin. Oke, Ya, ya. nah mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini. Sampai jumpa. Oke, bye-bye. Sukses selalu untuk Tidak. Oke, terima kasih Bapak.